Go! Halo, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kali ini bisa ketemu lagi. Kali ini saya akan memberikan materi matematika, yaitu tentang bagaimana cara menyusun persamaan kuadrat. Sebelumnya, akan saya sebutkan dulu ya, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah bisa menentukan persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya, hasil jumlah, dan hasil kali akar-akarnya. Kemudian yang kedua adalah kita akan mampu menyelesaikan persoalan kontekstual yang berkaitan dengan menyusun persamaan kuadrat. Langsung saja ke materi ya. Oke, kalau misalkan kita punya dua akar persamaan kuadrat, yaitu X1 dan X2, maka persamaan kuadratnya bisa disusun dengan cara kita memasukkan nilai X1 dan X2 ke X kurang X1 dikali X kurang X2 sama dengan 0. Itu cara pertama. Nah, kalau cara pertama ini kita uraikan, kita kali-kalikan, nanti diperoleh X kuadrat dikurang X1 tambah X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, yang kedua ini juga bisa digunakan sebagai alternatif cara untuk menentukan persamaan kuadrat. Namun perlu diingat, jika di persamaan yang pertama, maka yang kita masukkan adalah nilai akarnya, X1-nya sama X2-nya. Tapi kalau di yang kedua, yang kita masukkan adalah hasil jumlahnya, yaitu X1 dan tambah X2, dan hasil kalinya, X1 kali X2. Pahami baik-baik ya, jangan dilupakan. Baiklah, kita langsung ke contoh soal. Tentukan persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar 7 dan negatif 11. Kita bisa menggunakan cara 1 dan cara 2. Saya akan tunjukkan dulu bagaimana cara menggunakan cara yang pertama. Ini adalah formula untuk cara 1. Tinggal kita substitusi X1 dengan 7 dan X2 dengan negatif 11. Kemudian kita kalikan dan diperoleh hasil X kuadrat ditambah 4X kurang 77 sama dengan 0. Mari kita bandingkan dengan cara 2. Ini adalah formula untuk cara 2. Jadi langkah pertama kita harus mencari dulu X1 ditambah X2. Tinggal dimasukkan 7 ditambah negatif 11 sama dengan negatif 4. Kemudian kita cari X1 kali X2, yaitu 7 dikali negatif 11 sama dengan negatif 77. Dengan memasukkan hasil jumlah dan hasil kali pada formula cara kedua, maka diperoleh X kuadrat ditambah 4X dikurang 77 sama dengan 0. Hasilnya sama persis dengan cara pertama. Kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui jumlah dua buah angka adalah 30 dan hasil kalinya adalah 200. Tentukan kedua angka tersebut. Oke, kita tulis yang diketahui. X1 ditambah X2 sama dengan 30. Kemudian X1 kali X2 sama dengan 200. Jadi kita sudah punya informasi tentang jumlah dan hasil kali kedua angka tersebut. Dengan memasukkannya kepada formula yang kedua,
maka kita akan mendapatkan hasil X kuadrat dikurang 30X tambah 200 sama dengan 0. Masih ingat bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat di video pembelajaran sebelumnya? Nah, kita gunakan lagi pada soal ini. Jadi, ini kita pakai metode pemfaktoran saja ya. Baik, kita faktorkan. X dikurang 20 dikali X dikurang 10 sama dengan 0. Mengapa kita memilih angka negatif 20 dan negatif 10? Karena negatif 20 dikali negatif 10 hasilnya 200 dan negatif 20 ditambah negatif 10 hasilnya negatif 30. Dari sini kita mendapatkan solusi X1 sama dengan 20 dan X2 sama dengan 10. Jadi, kedua angka yang dimaksud pada soal nomor 2 adalah angka 20 dan angka 10. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Dua siswa mencoba menyelesaikan persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Kedua siswa mengerjakannya dengan prosedur yang benar, namun satu siswa salah menyalin suku tengahnya sehingga mendapatkan akar-akarnya negatif 2 dan 4. Sedangkan siswa yang lain salah menyalin suku konstannya sehingga mendapatkan akar-akarnya 2 dan 5. Akar-akar yang benar adalah, kita mulai dari siswa pertama. Yang salah itu adalah nilai B-nya ya, atau koefisien X. Diperoleh X1 sama dengan negatif 2 dan X2 sama dengan 4. Kita akan susun persamaan kuadrat versi si siswa pertama. Kalau kita jumlahkan hasilnya 2 dan kalau dikalikan hasilnya negatif 8. Maka persamaan kuadrat menurut siswa 1 adalah X kuadrat dikurang 2X dikurang 8 sama dengan 0. Tapi ingat, yang B-nya salah. Jadi yang betul hanya nilai A sama dengan 1 dan C sama dengan negatif 8. Sedangkan untuk siswa kedua, yang keliru adalah konstantanya atau C-nya. Sehingga dia mendapatkan akar X1-nya 2 dan X2-nya 5. Langkahnya sama, kita jumlahkan dulu. X1 tambah X2 sama dengan 2 ditambah 5 sama dengan 7 ya. Dan X1 kali X2-nya sama dengan 10. Maka persamaan kuadrat menurut versi siswa kedua adalah X kuadrat dikurang 7X ditambah 10 sama dengan 0. Tapi ingat, siswa 2 keliru menentukan nilai C atau konstanta, sehingga yang dapat diambil yang benar adalah nilai A-nya 1 dan B-nya negatif 7. Berdasarkan jawaban dari kedua siswa tadi, maka kita ambil nilai yang benar. A-nya 1, B-nya negatif 7 dan C-nya negatif 8. Sehingga kita mendapatkan persamaan kuadrat yang benar adalah X kuadrat dikurang 7X dikurang 8 sama dengan 0. Selanjutnya, tinggal kita faktorkan. Seperti yang tadi di soal kedua ya. Ini kalau kita faktorkan hasilnya adalah X kurang 8 dikali X tambah 1. Masing-masing kita sama dengan 0 kan, maka diperoleh akar-akar X sama dengan 8 dan X sama dengan negatif 1. Oke, itu saja materi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih ya sudah menyimak. Dan jika berkenan, mohon like dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat dan nantikan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.